Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 2A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-11 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan 11 ini membahas mengenai perbandingan dari teori-teori yang dibahas dalam hubungan sebab akibat serta teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Langsung saja, yang pertama mengenai perbandingan teori-teori yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat ini. Yang pertama ada teori conditio sine qua non. Teori ini merupakan teori yang menyeluruhkan syarat dan sebabnya dilibatkan. Teori ini sudah tidak lagi dipakai di Indonesia pada saat ini. Contoh kasus dalam teori conditio sine qua non ini yaitu ada seseorang yang bernama Budi. Ia memiliki niat jahat untuk membunuh temannya yang bernama Rudi dengan menggunakan senjata dan menembaknya di bagian dada. Namun, tembakan tersebut tidak mengakibatkan Rudi meninggal dunia. Karena panik, Budi melarikan diri. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Rudi bertemu dengan Cici, yaitu seorang temannya juga yang memiliki dendam untuk membunuh kepada Rudi. Cici melakukan tindakan mendorong Rudi ke selokan yang berisi air kotor. Lalu Cici meninggalkan Rudi. Lalu sampailah Rudi di rumah sakit dalam keadaan yang mengenaskan. Ia ditangani oleh seorang dokter yang bernama Dr. Doni. Karena kurang cermat, Dr. Doni ini memberikan obat padahal masih terdapat sisa amunisi dalam lukanya setelah dibersihkan. Karena hal tersebut memperburuk keadaan dari Rudi. Lalu kemudian Rudi dinyatakan meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, yang dimintai pertanggungjawabannya ini bukan hanya Dr. Doni sebagai seseorang yang bertemu terakhir dengan Rudi, namun seluruh syarat dan sebabnya dimintai pertanggungjawabannya, yaitu termasuk Budi, Cici, dan Dr. Doni. Lalu yang kedua ada teori individualisasi. Teori individualisasi ini contohnya di mana di sore hari dalam keadaan cuaca yang sangat hujan deras disertai dengan petir, Rani di rumah ingin memasak mie instan memakai telur. Di rumah hanya ada dirinya dan seorang supir. Karena Rani melihat di kulkas tidak ada telurnya, maka ia meminta tolong kepada Rudi, supirnya, untuk membelikan telur tersebut di warung depan. Di tengah perjalanan, nasib naas terhadap supir Rani ini, di mana ia tersambar petir sehingga mengakibatkan dia meninggal dunia. Dalam kasus ini, yang dimintai pertanggungjawaban ini harusnya petir. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan oleh akal pikiran. Lalu yang ketiga ada teori generalisasi. Teori generalisasi ini contohnya yaitu ada seorang petani yang memiliki kebiasaan untuk membakar jerami atau padi kering setiap minggunya. Namun dalam minggu ini nasib naas terhadap seorang pencuri yang dimana dia bersembunyi di balik jerami tersebut sehingga ia ikut terbakar di dalam jerami tersebut dan dinyatakan meninggal dunia. Dalam kasus ini yang dimintai pertanggungjawaban ini sesuai dengan kebiasaan, artinya bahwa bila petani ini memiliki kebiasaan tiap minggu untuk membakar jerami tersebut, maka petani ini tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Namun jika petani ini baru pertama kali melakukan pembakar terhadap jerami tersebut dan mengakibatkan pencuri yang bersembunyi di dalamnya meninggal dunia terbakar, maka petani tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lalu selanjutnya mengenai teori kausalitas dalam hal tidak berbuat.
Dalam teori kausalitas dalam hal tidak berbuat ini berhubungan dengan delik komisionis per omissionis komissa, yaitu delik yang dinyatakan dengan perbuatan tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Ini menurut pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam ruang lingkup IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Yang kedua, yaitu ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh si pelaku. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadikan ukurannya, melainkan yang ada hubungannya dengan sebab dan akibat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.